Nah, oke, kali ini saya akan membuat satu tutorial di penggunaan Sagemat. Salah satunya itu tentunya kita bisa menggunakan Sagemat untuk komputasi simbolik, dan kali ini studi kasus yang akan saya buat itu adalah salah satu artikel milik Jose Maria Balmaceda sama Profesor Manabu Ora. Kita akan menyelesaikan salah satu topik di sini, salah satu perhitungan di sini. Jadi topiknya kali ini adalah tentang triangular algebra of the group association schemes of S5 and A5. Tentunya tidak semua, nanti jalannya adalah step by step. Kita kali ini hanya akan sampai di bagian ini, membuat matriks adjacensi. Jadi kalau kita lihat di sini, di sini kalau kita lihat definisinya, G itu merupakan finite group. Jadi pertama kita harus mendefinisikan satu grup berhingga, kemudian kita ambil kelas konjugasinya dan kita mendefinisikan satu relasi. Nah, terakhir nanti dengan relasi itu kita buat matriks A-nya. Oke. Langsung saja kita ke tampilan terminal di Ubuntu. Saya menggunakan link Ubuntu ya, Ubuntu 20.04. Nah, kalau saya biasa memilah pakai Linux ya, saya pilih untuk satu editor, satunya Sage. Oke, saya ke ini saja bagian foldernya. Ini saya buka Sage ya. Jadi kalau di Linux cukup tekan tulis saja Sage, kemudian di enter. Di terminal tulis Sage kemudian enter. Selanjutnya mungkin yang tidak familiar dengan dengan VI, teman-teman semua bisa menggunakan yang namanya text editor untuk yang di Linux. Jadi ngetiknya di sini, nanti ngetiknya di sini, jalankannya di Sage. Atau kalau mau memanfaatkan Jupyter Notebook juga bisa. Cuma sementara saya pakai seperti ini aja. Oke, saya bagi layarnya jadi dua. Sekarang saya buat fungsinya. Jadi saya tamai dengan anggap aja terwil.y. Oh ya, sebagai informasi, Sage itu di develop dengan menggunakan Python. Jadi file yang berekstensi .py, py atau .py itu bisa dijalankan. Oke. Pertama kalau kita perhatikan di sini kita membutuhkan yang namanya G, finite group. Maka pertama-tama kita bisa definisikan grup bahasa Indonesia saja ya. Nah, karena yang digunakan di sini adalah S5, maka kita pakai saja S5. Jadi G sama dengan symmetric group S5. Oke. Nah, sampai di sini kita membutuhkan yang namanya kelas konjugasi dari G. Jadi ada C0, C1 sampai dengan CD. Nah, kita bisa list semuanya. Jadi kita pakai ini aja. Ini saya buat gini aja. Kita kasih komentar biar jelas. Jadi kita mendapatkan kelas konjugasi, misalkan kelas konjugasi. Nah, kita bisa pakai perintah ini, ccl sama dengan kita pakai list. Jadi ccl terlalu banyak ya, list, kemudian for ccl in g.konjugasi kelas. Jadi kita ini semacam perintahnya sebenarnya g.konjugasi classes ini untuk mendapatkan kelas konjugasi. Cuma kita di sini ingin mengurutkan ccl. Jadi satu set kita punya set kelas konjugasi yang isinya itu urut. Jadi kelas konjugasi pertama, selanjutnya kelas konjugasi kedua, terakhirnya kelas konjugasi ketiga. Nah, kita bisa simpan ini. Kalau sudah disimpan, kita kembali ke terminalnya. Sudah ada file namanya terul.py. Kalau mau menjalankan tinggal pakai perintah load, kemudian nama filenya. Terul.py. Oke. S5. Maaf. Ini tidak perlu S ya, jadi cukup 5. Oke, sudah jalan, saya hapus ya. Jadi kalau kita lihat G itu ini symmetric group of order 5 factorial as a permutation group. Jadi grup simetri yang ordernya adalah 5 faktorial. CCL sendiri adalah kelas konjugasinya. Kalau kita lihat CCL ke 0, misalkan ini ya, ke indeks 0 berarti hanya identitas. Ke satunya ada ini 24, 34, 45, 35 dan seterusnya. Yang terdiri dari sikel seperti itu. Kemudian yang kedua seperti ini. Jadi ada 2 sikel. Oke, next. Selanjutnya, karena kita sudah mendapatkan kelas konjugasi dan mengurutkan urutan kelas konjugasinya, kita kembali ke sini. Jadi
kita kembali ya, jadi let is sekarang kita ingin membuat matriks A0 A1 sampai dengan AD, jadi semacam membuat matriks konjugasinya. Cuma kalau diperhatikan bukan matriks ajansi, matriks ketetanggaannya. Cuma kalau kita perhatikan G di sini karena indeksnya nanti itu menggunakan ke depan itu seperti ini ya, jadi anggaplah di sini ada X anggota CI, jadi indeks dari matriks tersebut itu menggunakan anggotanya, maka G di sini, G yang tadinya didefinisikan perlu diurutkan sesuai dengan urutan kelas konjugasinya. Jadi kita urutkan saja di sini. Saya buat yang paling sederhana aja. Jadi misalkan kita ingin mengurutkan G, tapi mengurutkan G atau gini saja, jadi membuat GS yang merupakan pengurutan dari G. Jadi G ini kita urutkan berdasarkan kelas konjugasinya. Saya buat yang paling sederhana saja tentunya ya. Jadi saya buat GS-nya sama dengan list yang isinya kosong. Jadi list, kita siapkan listnya, kemudian for CCL in G.konjugasi kelas. Jadi kita masukkan, sekali lagi nih yang paling sederhana aja. Mungkin tentunya ada yang jauh lebih simpel gitu. Cuma saya asal jadi saja. Jadi GS plus sama dengan CCL dot list. Ini gunanya untuk menambahkan masing-masing CCL ke dalam GS. Jadi GS nanti berisi anggota-anggota dari CCL kemudian digabungkan di GS, kayak itulah intinya. Kalau sudah, berarti kita sudah punya G baru, jadi ya grup yang baru, bukan grup tapi list yang baru yang anggota-anggotanya dari G tapi diurutkan berdasarkan kelas konjugasinya. Oke, saya simpan. Kalau kita jalankan lagi ya, di sini load reveal. Oke, kita punya GS. Oke, GS sudah urut berdasarkan kelas konjugasinya. Nah, sekarang kita ingin mendefinisikan, kita ingin mendapatkan adjacency matriksnya. Jadi adjacency matriksnya denote ini ya. Kemudian ini mungkin kalau yang belum familiar mungkin akan kesulitan ya definisinya seperti apa. Kita coba cari papernya yang berkaitan, tapi kita coba cari yang terdefinisi. Sepertinya ada, coba Terwilliger, saya cari Terwilliger. Oke. Nah, di sini sepertinya ada definisinya. Oke. Jadi adjacency matriksnya itu didefinisikan satu jika X, Y-nya anggota dari RI. RI sendiri itu adalah relasi yang didefinisikan seperti ini ya. Jadi X, Y anggota dari RI jika dan hanya jika Y X inverse itu anggota dari CI. Artinya kita bisa buat kayak gini. AI X, Y, indeksnya X, Y itu nilainya 1 jika X, Y-nya atau Y kali X inverse-nya itu anggota dari CI. I-nya lihat di indeks A-nya gitu. Jadi ya, sekarang kita buat definisi, kita bisa buat selanjutnya karena kita ingin mendefinisikan ini ya sesuai yang ada di sini. Kembali saya cek lagi, kita mau mendefinisikan ini, maka kita bisa buat matriks adjacensinya gitu ya. Contoh saja kita buat misalkan satu dulu ya. Jadi misalkan kita buat untuk yang I sama dengan 2 misalkan gitu ya. I sama dengan 2 dulu. Nanti kita buat untuk kembangkan untuk semuanya. Nah, kemudian tentunya gampang ya, for G1 for X in for G in len GS. Jadi kita mau ngecek ke GS ya, semua GS, kemudian for K in len GS. Setelah ini kemudian kita buat ini if, jadi kalau misalkan GS ke K ya, yang Y kali X inverse ya, dikali GS ke J dot inverse ini in, kita cek apakah termuat di konjugasi kelas ke I. Nah, kalau misalkan iya, maka nilai matriksnya itu sama dengan 1, nilai entry ke J, K. Oh ya, saya lupa menyewakan matriks ya. Nah, sama dengan, bisa disiapkan matriksnya. Jadi saya kasih komentar, mempersiapkan matriks
A. Oke, jadi A sama dengan matriks ukurannya adalah saya biarkan tetap dalam integer ya. Jadi kalau misalkan tidak kita jelaskan ringnya atau fieldnya di sini, biasanya langsung terhitungnya integer. len.js ukurannya adalah len.js kali len.js. Jadi kalau misalkan g-nya S5 berarti nanti ukurannya 5 vektorial. Cuma mungkin kita contoh yang S4 dulu aja biar tidak terlalu lama kalau dihitung. Oke, saya langsungkan aja ya. Jadi kalau misalkan G S ke K atau Y-nya ya, Y kali X inverse itu termod di CCL, maka nilainya adalah 1. Berarti A dengan indeks J, K itu sama dengan 1. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba jalankan load sorry, ada yang salah. Oh ya, sorry, ini harusnya ada range. Buat range dulu. Range, kemudian len JS, kemudian di sini range len JS. Kita load sekarang. Oke, kita dapatkan A-nya. Oke ya. Jadi A-nya matriks ukuran 24 kali 24. Kalau misalkan kita mau lihat A lebih kita cetak ya. Jadi bentuknya seperti ini. A-nya jadi ini 00, di bagian ini 11 dan seterusnya ini. Nah, kalau misalkan kita mau yang lain, maka kita tinggal cek aja ya. Nah, kalau kita kembali di sini, nanti ke sini ya, AI itu kalau kita lihat I-nya itu dari 0 sampai D, dengan D-nya itu adalah D itu adalah banyaknya itu ya, banyaknya kelas konjugasi. Jadi C0 C1 berarti nanti kita mau simpan ini di satu variabel. Misalkan kita mau menyimpan semua matriks A-nya di satu variabel, anggap aja list LA ini ya. LA. Jadi kita mau siapkan satu list kosong untuk menyimpan sebuah matriks A yang muncul. Nah, ini list yang berisi A. Nah, maka kita loop saja, kita mau menyimpan semuanya karena ini kan hanya satu contoh. Kita mau buat ini jalan untuk semuanya. Saya yang penting jadi dulu aja. For I in range len CCL karena sesuai banyaknya konjugasi kelas. Oke, nah, sisanya kita buat gini aja, saya manual aja sebenarnya bisa cepet sih kalau VI cuma sedang tidak. Oke, jadi ini setelah jadi for I-nya kita hapus ya. Jadi I-nya ini jalan. Pertama kita siapkan matriks A-nya, kemudian J-nya jalan sampai len GS. Oke, setelah kita dapatkan A-nya, kita simpan, kita masukkan LA ini, kita masukkan A ke LA. Jadi LA.append A. Oke, saya load, semoga nggak salah. Oke, nah sekarang kita sudah memiliki LA. LA itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 matriks sesuai dengan banyaknya kelas konjugasi. Jadi banyak kenyangnya ada 5. Kalau kita periksa, jadi misalkan pakai print LA ya, kita mau periksa entry ke 0-nya itu adalah ini matriks identitas sesuai sesuai definisi dari skema asosiasi ya. Bisa dicek definisi skema asosiasinya, pasti nanti ada satu matriks yang memuat identitas. LA2-nya LA yang terindeks 1, tadi indeksnya mulai 0, sekarang yang 1 seperti ini, yang kedua seperti ini, yang ketiga seperti ini, kemudian yang keempat seperti ini. Kalau kita jumlahkan jadi sum LA gini ya, maka kita pastinya tentunya harus memperoleh matriks yang semua entry-nya adalah 1. Kalau enggak berarti salah. Oke, harusnya di print saja ya. Print sum LA.str. Saya nggak tahu ini bisa nggak, semoga bisa. Oke, bisa. Jadi nilainya itu semuanya 1. Berarti kali ini kita sudah mendapatkan matriks A-nya ya. Jadi matriks A-nya kita sudah dapatkan. Nanti di tutorial berikutnya saya akan tunjukkan gimana kita mendapatkan E-nya. Tentunya E-nya nggak susah ya. Cuma pada kesempatan berikutnya kita akan lanjut sampai ke dapat basisnya gitu. Oke, cukup sekian. Terima kasih.